Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan yang kesekian. Insya Allah untuk pertemuan yang keempat ya, ketiga apa keempat ya? Insya Allah keempat. Dan masih dengan tetap menggunakan metode daring. Dan semoga keadaan kalian di rumah juga baik-baik saja. Dan semoga ngajinya tetap lancar, belajarnya masih tetap semangat. Dan jangan lupa untuk sholat 5 waktunya. Jangan di rumah terus habis itu lupa semuanya ya. Apalagi subuh, biasakan bangun paginya tetap. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan daring ini untuk kelas 8. Untuk materi kita hari ini mungkin singkat dan sedikit kabar untuk minggu depan. Insya Allah akan saya laksanakan ulangan harian karena materinya sudah dapat 1 subbab ya. Semoga nanti minggu depan bisa terlaksana tanpa halangan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk materi ini, untuk materi yang kemarin ya ini, Pancasila sebagai dasar negara, semoga kalian masih ingat di pembukaan. Kemudian ada instruksi presiden, kemudian ada undang-undang atau UU nomor 12 tahun 2011. Kita lanjut dulu. Ini kesimpulannya kemarin, dasar nilai norma ya, semoga kalian masih ingat semua. Jangan tuh 1 minggu tiba-tiba lupa, banyakkan main HP di rumah. Nah, untuk materi kita hari ini, saya Indonesia, saya Pancasila. Di sini ada gambar anak-anak muda ya, anak-anak muda mereka sedang berkumpul dan membawa masing-masing lambang dari Pancasila. Nah, untuk yang kita bahas hari ini adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu punya banyak nama sebenarnya. Ada yang bilang pandangan hidup, kemudian ada yang bilang tujuan hidup, ada yang bilang ini bahasa kerennya way of life. Nah, bahasa Inggrisnya itu ya way, jalan, way of life, jalan hidup. Nah, terus kemudian di materi ini kita lanjut dulu. Nah, gambarnya ini. Gambar yang pertama ini tentang gotong royong. Nah, budaya gotong royong ini dia mencerminkan sila keberapa dari Pancasila? Mencerminkan sila ketuhanan yang mencerminkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia di sini tercermin dari beberapa masyarakat yang berkumpul, berbeda-beda latar belakang ya. Ada yang mereka mungkin jadi guru, ada yang mungkin mereka kerjanya kantoran, PNS dan lain sebagainya, tapi mereka jadi satu membaur untuk membersihkan lingkungan mereka. Ini menunjukkan satu kesatuan atau bisa disebut juga persatuan. Terus kemudian, nah di gambar yang kedua ini itu ada gambar yang mencerminkan dua orang atau lebih yang berbeda agama. Yang di sisi sini adalah agama Islam, di sini adalah agama apa anak-anak? Hindu atau Buddha kira-kira? Hindu. Nah, kedua gambar ini menunjukkan bahwa ini loh perwujudan sila ketiga, identiknya dengan sebuah persatuan. Nah, ini juga yang bisa menjadi pedoman atau pegangan hidup kita dalam bernegara, bahwa kita dengan sesama warga negara itu harus saling menghormati, saling menghargai, nah saling membantu juga. Kalau gotong royong ini kan menunjukkan sikap bahu membahu ya, tolong menolong dalam membersihkan lingkungannya. Nah, kalau di sini tercerminkan sikap toleransi antar umat beragama. Entah
kalian mungkin punya teman dengan agama lain ya, nah harus tetap bertoleransi, karena bagaimanapun juga beda agama pun dia juga tetap warga negara Indonesia. Jadi kita satu negara, harus saling menghargai. Nah, terus kemudian kita lanjut lagi. Ini dia gambarnya. Tulisannya yang pertama adalah jiwa bangsa Indonesia. Dalam pedoman hidup, yang pertama terlihat itu adalah jiwa bangsa. Jiwa seseorang itu kan tidak bisa dilihat ya. Karena jiwa seseorang ini hanya bisa dilihat ketika dia mungkin lagi senang. Jadi ekspresinya dia senang. Ketika dia mungkin lagi bad mood, terkadang sedih, dia terlihat sedih. Tapi tidak bisa digambar, tidak bisa dituliskan seperti apa sedih itu, seperti apa senang itu. Ini sama seperti jiwa bangsa Indonesia ini. Jadi Pancasila itu tidak bisa digambarkan dengan jelas, karena dia itu dijiwai oleh kita, ada di dalam jiwa kita. Kita harus cinta kepada Pancasila, kita harus cinta kepada tanah air Indonesia. Terus kemudian setelah ada di jiwa kita, bagaimana sih caranya menunjukkan, atau bagaimana ya caranya pengen tahu kira-kira ini sudah ada di dalam hati kita apa belum ya. Nah, itu terwujudkan dari kepribadian kita sehari-hari. Kepribadian bangsa Indonesia kita, kepribadian kita sehari-hari itu seperti apa? Apakah kita masih punya pribadi yang buruk, ataukah kita alhamdulillah mungkin sudah baik ya. Nah, yang di sini dijelaskan bahwa menjadi pembeda atau ciri khas antara Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, Pancasila itu mempunyai Pancasila ini hanya ada satu di dunia, dan dia hanya dimiliki oleh Indonesia. Nah, makanya dia disebut sebagai cirinya bangsa Indonesia, karena tidak ada yang lain lagi. Dan pribadi ini pasti menjadi menjadi yang sering dihafal orang lah. Contohnya mungkin kalian punya teman yang pribadinya dia itu tidur aja, kemudian ada lagi temennya yang sukanya gosip aja, terus kemudian ada yang sukanya mungkin ceria terus lah. Itu kan jadi ciri khasnya dia. Oh, ini anak sering gosip terus ini di sekolah, di pondok, atau dimanapun, pokoknya ketemu teman gosip terus. Terus ada temennya yang ceria banget, ini dia mau dalam kondisi sedih, mau kondisi apa, sampai teman-temannya itu enggak tahu, dia kelihatannya ceria terus. Nah, itu bisa disebut sebagai kepribadian dan menjadi ciri khas bagi dianya. Nah, itu sama seperti Pancasila ciri khasnya ya pasti kalau dimanapun bilang Pancasila, oh miliknya Indonesia, tidak milik negara lain, seperti itu. Nah, terus kemudian cita-cita dan tujuan bangsa. Setelah jadi sebuah pribadi yang baik tadi, tujuannya apa? Nah, dan cita-citanya apa? Nah, cita-cita yang ingin diambil oleh Pancasila ini adalah ada di alinea kedua dari pembukaan. Nah, ini tugas terselubung ya. Coba kalian di buku kalian nanti kalian lengkapi cita-cita Pancasila alinea kedua. Kalian buka buku Undang-Undang Dasar kalian di daerah pembukaan dan cari kira-kira kalimat mana yang menunjukkan bahwa ini adalah cita-cita bangsa Indonesia. Nah, sama juga dengan ini, tujuan ada di alinea keempat. Kira-kira di tujuan bangsa Indonesia itu yang mana ya? Alinea keempat, terus kalimatnya yang mana yang menunjukkan bahwa oh ini loh tujuan bangsa kita. Nah, itu kalian sebutkan di dalam buku kalian. Cita-cita alinea kedua nomor 1, cita-citanya apa, 2, 3, tujuannya apa, 1, 2, 3. Nah, itu coba nanti kalian lengkapi, dan kalau nanti sudah masuk saya cek. Nah, ketika sudah cocok alhamdulillah, kalau tidak cocok kita bahas lagi bareng-bareng ya. Nanti kalau masuk tetap ada review materi ketika daring. Terus nah, ini kesimpulannya. Pandangan hidup itu melukiskan Pancasila secara integral, secara utuh dan menyeluruh, sehingga ini menjadi menjadi penopang yang kokoh
terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Nah, pandangan hidup itu melukiskan Pancasila secara integral, sama seperti dasar negara kemarin ya, bahwa Pancasila itu sebenarnya adalah sebuah satu kesatuan. Kalau dia diambil satu, maka dia tidak bisa disebut dengan Pancasila. Sama di pandangan hidup. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tadi mencerminkan bahwa kita harus punya sebuah keyakinan, kita harus menjalankan syariat-syariat apa yang kita yakini selama ini. Terus kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pedoman hidup kita, ya kita harus saling menghormati sesama manusia. Seorang manusia itu patutnya diperlakukan secara seperti ini. Ya kita harus perlakukan seperti seharusnya. Jangan terus seorang manusia kita perlakukan dengan jelek seperti itu. Sehingga sehingga menjadi penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi. Nah, untuk melindungi diri kalian dan mengembangkan martabat. Mengembangkan martabat itu apa? Bisa mengembangkan harga diri, bisa mengembangkan mengembangkan diri kalian sendiri. Kemudian dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Ini ya, yang penting adalah tentang hak-hak asasi manusia. Jadi kalian di dalam negara Indonesia ini punya hak-hak yang harus dipenuhi. Contohnya seperti sekarang ini, meskipun kita berbeda tempat, tapi kalian tetap mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Itu menunjukkan bahwa kalian itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, tapi ketika sudah ada hak, jangan lupa ada juga kewajiban. Hak kalian mendapatkan pendidikan, kewajibannya apa? Kewajibannya kalian harus belajar dengan tekun, kalian harus belajar dengan rajin. Nah, seperti itu. Ini kesimpulannya untuk hari ini. Nah, sedikit materi ya untuk hari ini, dan jangan lupa untuk minggu depan insya Allah kalau tidak ada halangan kita laksanakan ulangan harian secara online juga. Karena sepertinya belum ada kabar untuk kembali ya. Sampai sini dulu. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Semoga materi kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Al-Fatihah. Selesai. Nah, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.